Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan sedikit membahas tentang hukum perdata yang lebih jelas tentang perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu Paulo Siregar. William Makunimau. Saya Juan Vianney. Saya Lutwina Ebo Werang. Saya Nur Cipunawati Devani. Saya Maria Faustini Dewale. Namun sebelum lebih jauh tentang perjanjian bernama atau tidak bernama di luar KUH Perdata, mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman, apa sih itu perjanjian? Baik, perjanjian itu secara umum adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan pekerjaan. Jadi pelaksanaan perjanjian sendiri adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Baik, berarti perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak guna mencapai suatu kesepakatan. Kalau begitu mungkin kita akan masuk pada materi, apa itu perjanjian bernama. Kalau saya baca dari artikel yang ada, perjanjian bernama adalah bahasa Belanda yang merupakan benoemd overeenkomst atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberikan nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Baik, tadi teman sudah menjelaskan tentang apa itu perjanjian bernama. Mungkin saya ingin lebih memahami lagi dengan diberikan contoh tentang apa sih contoh-contoh dari perjanjian bernama tersebut. Baik, contoh dari perjanjian bernama itu sendiri yaitu perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, perjanjian sewa beli, perjanjian karya, perjanjian keagenan, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian kerja bersama, dan masih banyak contoh lainnya. Oke, jadi kalau yang saya tangkap berarti perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang umumnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita masuk lagi ke satunya lagi, apa itu perjanjian tidak bernama? Ya baik, jadi perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang secara khusus pengaturannya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lahirnya perjanjian ini dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau parti otonomi. Oke, dari penjelasan tentang pengertian mungkin saya bisa sedikit memahami tentang apa itu perjanjian tidak bernama. Tapi apakah bisa diberikan contoh? Apakah dari contoh dari perjanjian tidak bernama tersebut? Salah satu contoh dari perjanjian tidak bernama yang banyak ditemui di Indonesia adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian yang dilakukan antara pengusaha dan wakil-wakil pengusaha dengan serikat pekerja beserta perwakilan serikat pekerja. Baik, berarti perjanjian tidak bernama ini dalam pengaturannya pada KUH Perdata atau KUH Dagang itu tidak ada seperti perjanjian bernama. Mungkin ada penjelasan Tentang perjanjian tidak bernama itu sendiri diatur juga di pasal 1319 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab 5 sampai bab 18 buku ketiga KUH Perdata. Oh, berarti dari penjelasan yang disampaikan oleh teman bahwa perjanjian tidak bernama ini pengaturannya juga ada di dalam KUH Perdata tapi tidak secara khusus diatur. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada unsur-unsur dari perjanjian tidak bernama? Ya, jadi terdapat 3 unsur menurut pasal 1319 KUH Perdata, yaitu unsur esensialia, yaitu unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau kontrak. Lalu ada juga unsur naturalia, yaitu unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Dan yang terakhir ada unsur accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak.
Jadi dari setiap penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman, mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan. Perjanjian bernama adalah sebuah perjanjian yang memiliki nama sendiri yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan juga ada di kehidupan masyarakat. Sedangkan suatu perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang diatur juga dalam KUH Perdata tapi tidak secara khusus dan juga terdapat di dalam masyarakat. Mungkin sedikit penjelasan. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya dan teman-teman mengenai perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama di luar KUH Perdata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Bye.